Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Bayaki dengan NIM 22610 akan menjelaskan tentang penerapan aplikasi ArcGIS dalam perkebunan kelapa sawit. Apa itu sistem informasi geografis? Merupakan sebuah teknologi yang mengintegrasikan data geografis atau informasi berbasis lokasi untuk analisis dan pengambilan keputusan. GIS pada perkebunan kelapa sawit merujuk pada lahan yang digunakan untuk menanam pohon kelapa sawit yang menghasilkan minyak kelapa sawit yang penting dalam industri makanan dan non-pangan. Nah, untuk menerapkan ArcGIS di perkebunan kelapa sawit harus melalui beberapa langkah. Langkah pertama yaitu perlu dilakukan pengumpulan data secara komprehensif terhadap berbagai jenis data yang sangat relevan dengan operasional perkebunan kelapa sawit. Data ini termasuk namun tidak terbatas pada peta lahan yang mencakup batas-batas lahan yang dimiliki. Citra satelit yang akan digunakan dalam pemetaan, catatan iklim historis, data tanah yang memberikan wawasan tentang karakteristik tanah di berbagai area perkebunan, serta data lain yang dianggap penting. Pemastian bahwa data ini memiliki posisi koordinat posisi geografis yang akurat adalah hal yang sangat penting dalam tahap ini. Langkah kedua itu pemrosesan data. Setelah berhasil mengumpulkan seluruh data yang diperlukan, langkah selanjutnya adalah pemrosesan data. Ini mencakup proses impor data tersebut ke dalam sistem ArcGIS, serta melakukan serangkaian langkah-langkah teknis serta rektifikasi citra satelit yang memastikan bahwa data citra satelit sesuai dengan proyeksi yang benar. Selain itu, perlu dilakukan klasifikasi lahan yang lebih dalam untuk mengidentifikasi zona-zona yang secara optimal cocok untuk pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Juga dalam tahap ini, jika diperlukan interpolasi data cuaca harian dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang variabilitas iklim di wilayah perkebunan. Langkah ketiga yaitu analisis data. Tahap berikutnya merupakan kemampuan analisis yang kuat yang dimiliki oleh ArcGIS. Ini mencakup penggunaan alat geopressing untuk mengidentifikasi secara cermat area yang memiliki potensi tertinggi untuk budidaya kelapa sawit. Hal ini dapat didasarkan pada berbagai faktor yang seperti topografi, data iklim, jenis tanah, dan informasi lainnya yang telah terakumulasi. Selain itu, tahap ini memungkinkan pelaksanaan analisis yang lebih mendalam, seperti identifikasi area yang rawan erosi, atau bahkan deteksi hotspot yang memiliki risiko kebakaran hutan. Yang keempat itu pembuatan peta. Dengan data dan hasil analisis yang telah tersedia, langkah selanjutnya adalah menghasilkan peta yang kaya akan informasi. Dalam peta tersebut, informasi kunci seperti lokasi tanaman kelapa sawit, batas-batas lahan, jaringan saluran irigasi, serta jaringan lahan dapat disajikan secara visual. Selain itu, peta tematik juga dapat digunakan untuk menyoroti dengan jelas produktivitas kelapa sawit di berbagai zona di dalam perkebunan. Yang kelima yaitu monitoring dan pengelolaan. Seiring berlanjutnya operasional perkebunan, ArcGIS tetap berperan sentral dalam pengelolaan sehari-hari. Hal ini melibatkan pemantauan berkelanjutan terhadap kondisi perkebunan dengan menggunakan data terbaru yang mencakup citra satelit. Dengan cara ini, perubahan dalam pertumbuhan tanaman, munculnya penyakit atau masalah lain dapat terdeteksi dengan cepat. Selain itu, dengan menggunakan teknologi ini, model spasial dapat dibangun untuk memprediksi perkembangan tanaman di masa depan dan mengidentifikasi kebutuhan perawatan lebih lanjut. Lalu pelaporan dan komunikasi. ArcGIS juga menyediakan alat untuk menghasilkan laporan berbasis peta yang informatif dan mudah dipahami. Laporan ini bukan hanya untuk keperluan internal, tetapi juga dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan eksternal seperti investor atau pemerintahan setempat. Fitur komunikasi yang ada dalam ArcGIS juga memungkinkan koordinasi tim lapangan yang lebih efektif dan berbagi informasi secara real time.
Lalu pengoptimalan produksi. Berdasarkan data dan analisis yang telah diperbarui, perkebunan dapat mengembangkan strategi yang lebih canggih untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Ini mungkin termasuk perencanaan pemupukan yang lebih tepat waktu dan akurat, penggunaan irigasi yang lebih efisien, atau bahkan perubahan dalam tata letak tanaman di perkebunan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Lalu, tahap terakhir yaitu manajemen krisis. Tidak kalah pentingnya, ARGIS dapat digunakan dalam manajemen krisis yang memerlukan respon cepat. Misalnya, ketika ada kebakaran hutan atau ancaman serangan hama pada tanaman, hal ini digunakan untuk mengidentifikasi area yang paling terdampak dan merencanakan tindakan respon yang sesuai secara tepat waktu. Dengan mengikuti tahap-tahap ini secara sistematis, akan dapat memaksimalkan potensi penerapan ARGIS dalam manajemen perkebunan kelapa sawit, dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga keberlanjutan dalam bisnis pertanian perkebunan kelapa sawit. Sekian yang telah saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.